Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan membawa topik dengan bersyukur. Ya. Bapak Ibu, selama perjalanan hidup kita tentu secara pikiran kita selalu punya alasan untuk mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Seperti saat ini misalnya ya, kasus-kasus musim yang kemarau panjang seperti ini, kemudian berdebu, mengganggu kesehatan kita, kemacetan di mana-mana, sehingga ketika kita pergi harus berhadapan dengan sibuknya lalu lintas, kesempatan mencari pekerjaan atau berkat yang kita rasa semakin sulit begitu, membuat pikiran kita itu bisa mengatakan ABC dan lain sebagainya yang menyebabkan kita menjadi tidak bersyukur. Tetapi apa yang terjadi kalau hidup kita dilandasi dengan satu kondisi yang demikian, gitu ya? Tentu hidup kita menjadi seolah-olah tidak punya pondasi lagi sebagai orang percaya. Ya? Kita begitu mudah diumbang-ambingkan oleh satu situasi. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata dalam satu kalimat yang tegas, jelas, yang memberikan satu kompas, satu petunjuk terhadap apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti saat ini. Ya. Yaitu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya. Jadi itu merupakan satu sikap keputusan yang sesungguhnya sangat sederhana, tetapi rupanya penting bagi kita agar kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi dari firman tersebut, jelaslah dikatakan bahwa bersyukur atau mengucap syukur itu merupakan satu sikap atau keputusan yang kita buat. Mengucap syukur tidak terkait dengan kondisi di luar kita. Ya. Entah itu panas, entah itu hujan, entah itu berkat materi berlimpah, atau kita sedang dalam kondisi yang pas, ya. Entah kita sedang sehat luar biasa, bugar, atau kita sedang mengalami sesuatu, penurunan kesehatan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal ini merujuk bahwa variasi kehidupan lahiriah kita bisa berubah sewaktu-waktu, bisa kondisinya berubah-ubah, tetapi keputusan yang kita buat haruslah tetap mengucap syukur. Ya. Dampak yang kita terima jelas, ya. Misalnya ketika kita terpancing oleh satu kondisi, ya, kita mulai menilai segala sesuatu, kita mulai merasa tidak puas, kita mulai melihat orang lain yang lebih nyaman kelihatannya hidupnya, orang lain yang berkat-berkatnya jauh lebih mudah diperoleh. Gitu. Terus kita segera memutuskan untuk mengucap syukur, maka ada satu situasi yang langsung berubah. Di mana itu? Di hati kita. Yang tadinya kisruh, yang tadinya kemprungsung begitu, penuh ketidakpuasan, begitu kita memutuskan untuk mengucap syukur, ya, di situ langsung ada damai sejahtera. Itu pasti terjadi. Ya.
Artinya bahwa damai sejahtera itu merupakan bersyukur itu merupakan satu langkah kunci untuk memperoleh damai sejahtera. Nah, kalau kita selidiki lebih jauh, ya, makna dari kata bersyukur itu bisa kita artikan demikian, ya, melihat sesuatu dari sisi baiknya. Tanpa kita pungkiri bahwa kehidupan kita itu menurut pikiran kita, menurut ukuran kita, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada sesuatu yang kita senangi, ada sesuatu yang tidak kita senangi, ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita, ada sesuatu yang menyedihkan kita. Tetapi bersyukur itu hanya melihat dari sisi baiknya. Jadi orang yang latihan bersyukur adalah orang yang mengerjakan satu pikiran sesuai dengan pikirannya Tuhan, memahami pikiran perasaan Kristus. Jadi kalau orang tidak bersyukur, barangkali dia hanya melihat satu tampakan yang di depan mata, terus kita menilainya dengan atas dasar itu, tetapi orang yang bersyukur berusaha untuk menyingkapkan sesuatu di balik apa yang kita lihat. Orang yang terus mempertajam pikiran perasaannya untuk memahami pikiran-pikiran Tuhan. Ya. Jadi kenapa bisa bersyukur? Karena kita melihat sisi baiknya. Karena kita mengusahakan untuk menggunakan pikiran perasaan Kristus dalam menilai sesuatu. Ya. Kita punya sejuta alasan untuk memberikan penilaian buruk terhadap segala sesuatu. Ya. Tapi biasanya kalau kita selidiki lebih jauh, dasarnya adalah karena ketamakan, keserakahan. Kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, padahal dari apa yang Tuhan beri itu kita merasa kita sudah cukup, tapi kita pengen lebih lagi. Keserakahan, ketamakan. Ego, kepentingan diri sendiri. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak menguntungkan kita, dengan mudah mulut kita untuk menyampaikan komplain. Itu sebagai satu ungkapan tidak bersyukur. Kemarahan, ketidakpuasan diri, itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa bersyukur. Kemudian maksud yang kedua adalah ikhlas menerima. Kita belajar ikhlas itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Kita bisa memberi, ya, sikap lahirnya memberi itu hal yang baik, tapi persoalan ikhlas atau tidak, itu sangat tergantung pada cara atau keputusan kita. Ya. Bersyukur artinya kita dengan sukacita menerima, dengan ikhlas kita menerima. Ya. Kita dipuaskan oleh jatah atau pemberian ukuran Tuhan. Itu tentu akan mematikan roh protes, ya, menaklukkan pertentangan di dalam pikiran kita. Pikiran kita selalu punya alasan, punya analisis yang menilai segala sesuatu, tapi dasarnya bisa tadi ketamakan, keserakahan, ego, kemarahan, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Tapi dengan bersyukur, kita mengalahkan itu semuanya, dan kita ikhlas menerima porsinya Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Godaan yang besar dalam hidup ini, ya, terutama di zaman keterbukaan informasi, ya, itu adalah selalu membandingkan diri kita terhadap orang lain. Orang lain sukses, kita jadi evaluasi diri, apa yang salah memaksa diri. Orang lain dapat pujian, kita nggak mau kalah, status kita dibuat yang aneh-aneh. Ya. Kita menampilkan, ini loh kehidupan saya itu tidak kalah dari orang lain, hebat diri saya. Jadi media massa yang begitu dekat dengan hidup kita, dengan mudah bisa menyanjung orang lain, memuji-muji orang lain. Di sisi yang dekat dengan itu, orang bisa menjatuhkan sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat mass media dan hati kita atau penilaian kita letakkan di situ, waduh, itu adalah sesuatu yang sangat
memprihatinkan, sesuatu yang sangat berisiko, karena kita mudah diombang-ambingkan oleh situasi zaman ini. Ya. Kita mulai belajar selektif untuk menerima informasi, informasi mana yang harus kita cerna, kita baca, atau mana yang kita tinggalkan, karena banyak informasi sampah ketika itu menjadi konsumsi hari-hari kita, itu memberikan satu platform, ya, satu pondasi kehidupan yang sangat rapuh. Kita mudah terombang-ambing oleh kondisi dan situasi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melatih diri kita untuk bersyukur, menetapkan pilihan kita untuk bersyukur. Panas maupun hujan, ya, semuanya kita butuhkan, dan Tuhan kehendaki dalam hal apapun kita menerimanya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kondisi sehat atau kurang sehat, melimpah atau sedikit pas, yang cukup saja, semuanya kita terima dengan sukacita, karena kita memiliki sikap bersyukur di dalam Tuhan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa.